Dalam polemik komunitas Ba'lawi versus keturunan Wali Songo, itu ada pendapat menarik dari Kiai Yahya Stakuf bahwa kita lebih baik mengutamakan husnuzon setelah meninjau dari yang sudah-sudah bahwa mereka kelompok Ba'lawi itu memberi barokah dan banyak dari mereka orang-orang soleh yang bersahabat dengan komunitas NU, semuanya lancar, penuh kasih sayang. Dengan meninjau hal-hal yang sudah-sudah, maka Kiai Stakuf memutuskan untuk mengedepankan husnuzon, bahwasanya tidak mungkinlah orang-orang yang utama yang mempunyai manfaat barokah kepada umat itu ditempatkan sedemikian rendahnya. Husnuzon saja nggak usah tanya buku silsilah mereka, pastikan saja mereka itu benar-benar sayyid, benar-benar habib. Ini metode husnuzon ini memang kadang menyebabkan orang yang berhusnuzon kena tipu, dikerjain. Tapi nggak apa-apa. Yang penting prinsip semangat husnuzon jangan sampai tercerabut dalam jiwa kita. Bahwasannya pembahasan ilmiah, adu data, adu logika itu masih berlangsung, ya biar aja, terusin aja. Itu juga bikin sesuatu hal atau banyak hal akan terungkap. Itu bikin masyarakat lebih pintar. Umpamanya yang selama ini kita pikirkan bahwa kiai-kiai kita tidak ada yang keturunan Nabi Muhammad, ternyata banyak gitu kan. Cuman mereka nggak mengumumkan aja. Kita pikir hanya segelintir aja yang keturunan Nabi Muhammad, ternyata itu sesuatu yang lumrah, itu kiai atau gus yang merupakan keturunan Rasulullah. Itu masyarakat jadi tahu hal-hal kayak gini terungkap jadinya. Jadi prinsipnya kalau ingin mengadakan jalur ilmiah ya nggak ada salah. Cuman faktor husnuzon ini juga jangan sampai raib dalam sikap kita gitu. Signifikansi dari husnuzon ini bil khusus pada masa-masa detik-detik munculnya Imam Mahdi, insya Allah kalau memang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ribuan kali lebih penting daripada kita berpretensi menjadi dalam tanda petik ilmiah, sementara hakikatnya masih dalam pergulatan yang belum sampai pada titik kesimpulan, masih ada kemungkinan salah. Akan riskan kalau sikap husnuzon itu tidak dikedepankan. Jadi harus ada dua, itu ilmiah itu sesuatu yang bagus, husnuzon itu juga kudu, sama-sama kudu itu. Jadi ilustrasinya begini, kalau seumpamanya ada tokoh Imam Mahdi, orang belum tahu bahwa beliau itu Imam Mahdi, terus beliau melakukan hal-hal yang janggal, yang tidak masuk akal dari segi syariah ya, dari sudut pandang syariah. Kemudian pemuka-pemuka agama memvonis ini salah, ini tidak saleh, ini salah. Itu gimana tuh? Yang harusnya saleh disalahkan,
yang harusnya salah disalehkan, itu kan kacau. Maka pemuka agama itu menurut hadis Nabi adalah seburuk-buruk makhluk di akhir zaman. Ya karena mereka menyesatkan umat. Ya kalau sekadar menyesatkan umat belum parah-parah banget itu. Tapi kalau udah sampai menentang Imam Mahdi dan mensesatkan Imam Mahdi, itu baru sekereng-kereng dosa, sejahat-jahat sikap itu. Soalnya kenapa? Level Imam Mahdi itu udah di atas rata-rata profesor kiai itu, sehingga tindakannya itu pastilah janggal, sebagaimana janggalnya tindakan Nabi Khidir alaihissalam di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan udah setinggi level Musa, masih sempat-sempatnya, bisa-bisanya menyalahkan Khidir alaihissalam. Padahal track record Khidir itu bukan penjahat, bukan penipu, bukan pembohong. Bahkan dilukiskan sebagai orang yang lebih tinggi makomnya dibanding Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa datang ke Nabi Khidir dalam rangka belajar, tahu bahwa levelnya lebih tinggi, tapi ya silap aja Nabi Musa. Sampai menyalah-nyalahkan ketika diajari secara peragaan, entah itu membocorkan bahtera, ya, perahu dibocorin, itu kan salah, secara akal salah, secara syariah salah, langsung disalahin itu oleh muridnya, yaitu Nabi Musa. Gurunya disalahin itu, ya, walaupun akhirnya Nabi Musa menyadari kekhilaafannya. Jadi di sini ilmu yang udah mumpuni pun bisa menjadi salah, kaprah, tidak akurat, tidak presisi. Ilmu setinggi ilmunya Nabi Musa itu berkemungkinan mencelakakan diri sendiri ketika orang yang levelnya di atas semua makhluk itu disalahkan. Mending disalahkan, dizolimi nanti kalau levelnya tidak seperti Nabi Musa, ya. Karena udah dianggap sesat, ya akhirnya dipersekusi gitu kan. Jangan sampai begitu. Soalnya kalau udah levelnya tinggi kan, ya Quran hadis itu udah di luar kepala tuh. Jadi dengan modal nas itu mereka dengan mudah menjudge Imam Mahdi sebagai sesat. Itu pada tingkat pemuka agama itu. Bagaimana umatnya yang nderek, ikut-ikutan kan. Jadi sejahat-jahat tindakan adalah menzolimi Imam Mahdi. Kalau dalam tradisi Bani Israel itu Imam Mahdi itu ya memang dimusuhi oleh pemuka-pemuka agama. Ya, tulah yang ditimpakan ke Imam Mahdi itu dalam rangka membahagiakan umat gitu. Itu logikanya udah gak masuk akal. Itu Yesaya 53 deh, baca deh. Penderitaan Imam Mahdi itu dalam rangka kesejahteraan umat manusia. Sampai segitunya logikanya. Itu saking pinternya keblinger itu. Jadi ilmu yang setinggi-tingginya tapi tidak memperhitungkan pepatah di atas langit masih ada langit. Disangka ilmu mereka udah sampai langit, tapi kenyataannya masih ada yang lebih tinggi dari langit. Di atas langit masih ada langit gitu kan. Nah, jadi kalau metode husnuzon itu tidak dikedepankan, itu bisa ditebak ketika Imam Mahdi datang dia akan dianggap sebagai sesat.
Naudzubillah min dzalik. Makanya husnuzon itu memang ribuan kali pentingnya ya kalau dalam masa-masa akhir zaman ini ya, ketimbang dalam tanda petik ilmiah. Tanpa menyalahkan mereka yang memilih jalur ilmiah, cuman harus disertai dengan husnuzon, atau sama sekali husnuzon aja, nggak usah mikir lagi itu yang namanya ilmiah. Pokoknya kalau udah terbukti begini, udah nggak usah nanya-nanya buku nasab, pastikan aja mereka benar-benar sayyid gitu. Masalah nantinya salah atau nggak salah itu yang penting sikap itu jangan sampai tercerabut aja dalam jiwa kita. Soalnya kalau yang dihadapin lebih serius dari sekedar sekelompok orang yang menunjukkan dirinya sayyid, yaitu Ba'lawi. Kalau ada yang lebih serius lagi, kita udah siap itu untuk bersikap husnuzon, yaitu kepada Imam Mahdi. Jadi itu harus dipupuk dari sekarang sikap husnuzon itu, apapun risikonya. Katakanlah misal Ba'lawi itu ternyata bukan keturunan Rasulullah, kan kita salah ya. Ya sowat kalau salah begitu. Yang penting sikap husnuzon tetap terpelihara di dalam kita. Apalagi ya soal Ba'lawi itu udah memberi banyak manfaat barokah, itu ya udahlah, itu nggak usah ditanya buku nasabnya. Pastikan aja mereka itu sayyid, udah husnuzon aja gitu kan. Karena sikap husnuzon itu penting untuk ke depan ketika kita menghadapi era ketika Imam Mahdi muncul. Try this at home.